wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Carlo. Ini 356 kelas angka 506. Saat ini saya akan bahas tentang luas teori akuntansi. Dari soal luasnya ada 3 soal. Yang pertama jelaskan terkait 4 pilar standar akuntansi apa yang ada di Indonesia, nasional, sama umum, sama B, tetap, sama FKM. Dan dalam hal entitas apa yang harus dipenuhi dengan standar tersebut. Jelas standar keuangan ada di Indonesia yang pertama adalah internasional, ada SAK umum, ada SAK Indonesia, yang keempat ada SAK Indonesia untuk identitas kecil dan menengah. Untuk SAK internasional yang masuk dalam itu standar akuntansi keuangan internasional dalam persyaratan dalam SAK berdasarkan IFRS. Akuntabilitas publik menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan internasional. Entitas tersebut yang pertama memiliki akuntabilitas publik pada setiap saat selama periode pelaporan dan berhak untuk melakukan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan internasional berdasarkan peraturan regulator pasar modal yang berlaku dan memilih untuk melakukan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan internasional. Kemudian masih publisi accountable entities, yaitu SAK umum, yaitu merupakan standar akuntansi keuangan dalam persyaratan dalam SAK conversion dengan IFRS. Entitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia juga entitas tersebut yang pertama memiliki akuntabilitas publik pada setiap saat selama periode pelaporan atau memiliki akuntabilitas publik namun tidak berhak untuk melakukan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan internasional berdasarkan peraturan regulator pasar modal atau tidak memiliki akuntabilitas publik namun memiliki pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia. Untuk entities without public accountability, yaitu SAK Indonesia untuk entitas privat atau entitas tanpa akuntansi publik. Yaitu entitas tanpa akuntansi publik menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Entitas privat atau standar akuntansi keuangan Indonesia untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tersebut yang pertama tidak memiliki akuntabilitas publik pada setiap saat selama periode pelaporan atau memenuhi syarat untuk melakukan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Namun memilih untuk melakukan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia untuk entitas privat atau standar akuntansi keuangan Indonesia untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Untuk berikutnya masih entitas without public accountability, yaitu SAK Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Entitas mikro, kecil, dan menengah jika entitas tersebut yang pertama tidak memiliki akuntabilitas publik atau memenuhi syarat untuk melakukan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Entitas mikro, kecil, dan menengah pada setiap saat selama periode pelaporan dan tidak memilih untuk menggunakan standar akuntansi keuangan Indonesia untuk entitas privat atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik sebagai dasar pelaporan keuangannya. Kemudian masih nomor 1 yang yaitu entitas apa yang harus komplit dengan standar tersebut. Di entitas atau entitas without public accountability.
Untuk entitas yang harus komplit dengan standar publik, entitas adalah SAK internasional dan SAK umum. Dan untuk entitas yang harus komplit dengan standar entitas public adalah SAK Indonesia dan SAK Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan kemudian untuk nomor satu yang B, referensi atau acuan dari masing-masing standar berpakainya IFRS atau bukan. Jadi referensi atau acuan dari SAK internasional dan SAK umum adalah IFRS, sedangkan SAK Indonesia dan SAK Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan menengah bukan merupakan IFRS. Untuk soal nomor 2 yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Jadi untuk standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori skala global yakni International Financial Reporting Standard atau IFRS. SAK berbasis IFRS berlaku efektif sejak 2014. Standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia mulai dikembangkan pada tahun 1973. Berawal dari prinsip akuntansi Indonesia atau PAI yang mengacu pada US GAAP. PAI disusun oleh Komite PAI pada tahun 1994. PAI merupakan total PAI dan juga dan istilah standar akuntansi keuangan atau SAK yang disusun oleh Komite SAK. Tahun 1998, Komite SAK diubah menjadi Dewan SAK atau DSAK yang berwenang untuk menyusun dan menciptakan SAK. Tahun 2009, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan anggota itu, IAI melakukan program konvergensi SAK ke IFRS. Konvergensi tahap pertama dilakukan pada tahun 2012 yang mengacu pada standar IFRS tahun 2009. Kemudian tahap kedua dilakukan pada tahun 2013 dan 2014 yang mengacu pada IFRS tahun 2014. Hingga saat ini hampir seluruh SAK baik PSAK maupun USAK telah konvergensi ke IFRS. Kemudian untuk soal ketiga, terakhir, apakah satu standar itu mau? Satu standar akuntansi tidak bisa berlaku untuk semua kondisi atau situasi perusahaan. Setiap perusahaan perlu untuk menyesuaikan kembali standar akuntansi apa yang cocok untuk situasi dalam perusahaan tersebut. Kemudian pembahasan luas teori akuntansi. Perhatiannya dan terima kasih.